Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kami kesempatan berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Islam Elsa Fitri, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Sindy Putra, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Igusti Mandirama Purnama Diputra, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Iyoman Nugraha Diputra, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Komang Taruna Abdul Rakam, absen 18. Baik, terima kasih. Sebelum kami mulai, kita mau pemanasan dulu nih. Sekolah kita kan punya aturan atau kita sebut dengan tata tertib sekolah. Bisa disebut dengan kesepakatan antara siswa dengan sekolah. Di antara kita berlima ini, apakah sudah memenuhi kesepakatan tersebut? Ada yang bisa memberi pendapatnya? Silakan, Kejar. Jadi aku kalau peraturan dari sekolah itu mungkin Rama sama Nugraha itu perkara. Karena kan diketahui sendiri peraturan di sekolah itu Rama tidak boleh panjang. Dipanjangkan karena sebab karena peraturan itu tidak terganggu oleh aku. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Untuk tata tertibnya dimulai dari si Cindy sama Rizka. Dia udah mengikuti tata tertib yang diberikan oleh Sakura, itu dengan tiket rambut 1 khusus untuk perempuan. Terima kasih. Boleh izin bertanya kelompok berapa? Apakah ada lagi? Silakan. Mohon izin, saya Anggun, perwakilan dari kelompok 8. Untuk Rizka dan juga Cindy, mungkin kelompok sapinya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi, dan untuk Rahman dan juga Nugraha, segera mereka juga agar tidak terkena aturan dalam sekolah. Terima kasih. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, kami lanjut. Sesuai dengan judul presentasi kami hari ini, apakah kalian bersedia membuat kesepakatan dengan kami? Ya. Kesepakatan antara kelompok penyaji dengan kelompok audiens baik di antaranya adalah memperhatikan kami presentasi kurang lebih 60 menit tanpa adanya keributan ataupun perbincangan di luar topik kita hari ini. Yang kedua, setelah menyimak video kami meminta kalian untuk bertanya kepada kami terkait hal-hal yang belum kalian mengerti dari presentasi kami sebelumnya. Untuk sesi bertanya, kami hanya memberikan 3 kelompok tercepat. Nah, yang ketiga, kami akan memberikan 1 pertanyaan setiap kelompok dengan waktu diskusi 3 menit. Dan jika ada kelompok lain yang mempunyai pendapat berbeda atau jawaban tambahan bisa disampaikan. Yang keempat, kami mempunyai sistem polling. Kelompok mana yang memiliki poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Hadiah yang ini. Adapun kriterianya juga. 3 kelompok yang mendapatkan kesempatan bertanya akan mendapatkan poin. Kelompok yang memiliki jawaban lain atau pendapat tambahan dari jawaban kelompok lainnya yang mendapatkan soal tersebut. Nah, yang kelima, seseorang yang melanggar kesepakatan hari ini akan mendapatkan hukuman. Baik, kami akan memutarkan videonya untuk kalian. 5, 4, 3, 2, 1.
Kenapa norma bisa bersifat rigid dan fleksibel? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita simpan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nama saya Raditya dari kelompok 6. Tadi dijelaskan bahwa kesepakatan itu kan berdasarkan norma. Tapi kalau dalam ada kesepakatan bisnis itu masuk ke dalam norma mana? Kan itu juga untuk mencari supaya tujuannya bisa bersama gitu tercapai. Tapi kan kesepakatan bisnis kan dia nyari cuan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Norma dapat bersifat fleksibel atau rigid tergantung pada jenis norma dan konteks sosialnya. Yang pertama, fleksibilitas norma. Norma bisa bersifat fleksibel karena masyarakat harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam budaya, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Fleksibilitas norma memungkinkan perubahan sosial dan inovasi. Misalnya, norma-norma mode fashion dapat berubah seiring waktu. Yang kedua, rigidity norma. Di sisi lain, beberapa norma bersifat rigid karena mereka dianggap sangat penting dan tidak boleh dilanggar untuk menjaga ketertiban atau moral. Misalnya, norma-norma hukum yang melarang kejahatan seperti pencurian atau pembunuhan harus bersifat rigid agar masyarakat tetap aman. Jadi, fleksibilitas atau rigiditas norma tergantung pada kebutuhan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Saya diterima. Izin bertanya, berarti kalau untuk norma yang rigid itu cuma berlaku untuk di norma hukum aja, untuk norma lainnya enggak? Atau gimana? Izin bertanya nih, tadi kan dijelasin itu yang rigid kan norma hukum doang. Nah, sedangkan di yang tadi kan tahu dengan adat istiadat tuh norma-norma tiap daerah itu kan otomatis ada adat istiadat itu kan termasuk norma, itu kan bersifat rigid. Itu nggak dimasukkan ke dalam norma rigid. Rigid. Adat istiadat atau tradisi atau kebiasaan budaya dapat bervariasi dalam tingkat rigiditasnya tergantung pada masyarakat dan budayanya. Beberapa adat istiadat mungkin bersifat sangat rigid dengan peraturan yang ketat yang harus diikuti oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini bisa berhubungan dengan aspek-aspek seperti upacara adat, ritual keagamaan, atau tata cara pernikahan yang sangat dijaga dan tidak boleh dilanggar. Namun ada juga adat istiadat yang bersifat lebih fleksibel yang mungkin mengalami perubahan seiring waktu dan perubahan dalam nilai-nilai sosial atau budaya. Fleksibilitas dalam adat istiadat dapat memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungannya. Jadi nggak semua adat istiadat itu bersifat rigid. Ada juga yang bervariasi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kesepakatan bisnis umumnya termasuk dalam norma hukum dan norma etika bisnis yang mengatur perilaku dan hubungan antara pihak-pihak terlibat dalam transaksi bisnis. Apakah bisa diterima? Saya terima. Mohon izin bertanya, kalau untuk norma etika bisnis itu apakah masuk dalam norma kesopanan apa beda lagi? Kesopanan karena kan kayak etika gitu. Karena sesi kalian bertanya sudah berakhir, sekarang kami akan memberikan kalian pertanyaan. Mohon untuk satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil undian. Baik, silakan bisa dibuka di sini. Ini berapa? 3 2. Ada di sana.
Waktunya udah habis. Baik, dimulai dari nomor 21. Soalnya dapat bahwa dalam setiap keluarga tentu memiliki kesepakatan atau aturan di keluarga masing-masing. Menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira apa saja konsekuensi apabila kesepakatan dalam keluarga itu dilanggar? Nah, menurut kelompok kami, untuk tentunya tiap keluarga pasti memiliki konsekuensinya masing-masing, tapi yang pasti dasarnya semua keluarga pasti akan terjadi kesenggangan di antara keluarga dan menyebabkan suasana di dalam keluarga menjadi runyam. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Baik, jika tidak, kita lanjut ke nomor 22. Izin menjawab yang nomor 2 ini, kami dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, apakah penting bagi sekolah untuk memberikan konsekuensi yang konsisten bagi pelanggaran kesepakatan? Mengapa? Nah, kalau menurut dari kelompok kami itu kurang setuju karena rambutnya panjang lalu dipotong di depan. Kan ini karena konsekuensi yang konsisten kan, otomatis kan ada tidak rambut. Nah, misalnya anak itu tidak boleh sembarangan dipotong rambutnya, itu kan akan sakit. Jadi kita ngomong untuk yang di Bali ya. Sedangkan kalau untuk yang di Indonesia itu kan udah ada, nggak boleh memotong rambut siswa. Itu kan udah, kalau nggak salah keluar pasal peraturan kan di pemerintah. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Baik, silakan. Mohon izin, saya Agung dari kelompok 8. Mohon izin untuk memberikan pendapat juga kepada kelompok 6. Maksud dari konsekuensi yang konsisten itu mungkin maksudnya dari yang saya tangkap ya. Misal dia tuh kena pelanggaran rambut tuh pendek, kena poin 5. Itu misalnya kayak cuma dihina atau nggak diapain. Terus kalau lagi dia melanggar, kenapa lagi makin naik lagi konsekuensinya sampai di DO dari sekolah. Jadi maksud dari konsekuensi yang konsisten tuh kayak makin naik tahapnya, makin banyak poinnya, makin naik juga hukumannya. Maksud dari mungkin yang itu yang saya tangkap. Terima kasih. Kan kita dari pengalaman realita nih kan. Nah, pada saat itu kan kebetulan peraturan sekolahnya langsung dipotong sama Pak Dara. Aku langsung dipotong. Mohon izin untuk menambahkan juga kalau untuk masalah langsung dipotong itu tergantung juga dari guru-guru pembina. Kadang ada juga guru pembina yang nggak langsung potong, tapi cuma ngasih tahu dan juga ngasih poin pastinya. Tapi kalau balik lagi tergantung guru-guru itu siapa aja. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk nomor 3. Saya akan bahas soalnya. Jadi soalnya itu setiap sekolah akan menerapkan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh warga sekolah yang kita sebut dengan tata tertib sekolah. Menurut kalian apa saja konsekuensinya apabila kesepakatan tata tertib itu dilanggar? Jadi dari yang kelompok kami sudah rembungkan tadi, jadi konsekuensinya itu yang pertama dari sekolah ini kita kan pasti ada buku saku ya. Jadi kalau kita melanggar kita mendapatkan poin di buku saku. Lalu yang kedua itu jika poin di buku sakunya itu sudah makin banyak, mungkin kita akan mendapatkan surat peringatan. Lalu yang ketiga, pemanggilan orang tua atau langsung berhadapan dengan guru BK jika sudah melanggar terlalu banyak. Dan yang keempat, jika sudah dari melewati batas yang telah ditentukan di buku saku itu, jadi mungkin akan menghadap ke kepala sekolah. Itu konsekuensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Jika tidak, kami lanjut untuk nomor 4. Halo, rekan kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 7. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai warga negara, tentu kita harus tunduk kepada aturan yang berlaku di sebuah negara. Menurut pendapat kalian, apa konsekuensi jika warga negara melanggar peraturan dalam satu negara? Sebutkan contoh pelanggarannya. Oke, jadi menurut kelompok kami itu untuk konsekuensinya tuh mungkin kayak yang sudah sering terjadi tuh, kayak misalnya kita kan dikasih denda atau dikasih kayak hukuman penjara gitu. Terus kalau untuk pelanggaran
pelanggarannya itu banyak ya, misalnya kayak yang lalu lintas itu banyak, misalnya kayak kita nggak buat SIM atau kita naik motor di bawah umur, nggak pakai helm dan nggak bawa surat-surat gitu. Terus kalau untuk pelanggaran lagi tuh kayak misalnya kejadian kemarinnya di Bromo ini, kan kalian pasti tidak dengar kan berita yang katanya Gunung Bromo itu lagi kebakaran. Dan menurut saya itu suatu pelanggaran. Kenapa? Karena kalau dari saya menurutnya itu tidak usah pakai flare itu, misalnya kayak ganti yang lain atau mungkin apa gitu yang bagus, tidak pakai flare. Dan menurut saya menyebab itu jadinya bikin Bromo itu kebakaran dan jadi rusak. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang memiliki pendapat lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 5. Saya bacain soalnya. Coba sebutkan beberapa kasus pelanggaran kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan jelaskan juga konsekuensinya apabila kesepakatan di masyarakat itu dilanggar. Menurut kelompok kami, yang pertama itu yang kita sering temuin di lingkungan kita. Kalau misalnya kita keluar nggak pakai helm atau merobos lalu lintas atau suara knalpotnya yang ngeber-ngeber itu bakalan ditilang polisi, mungkin aja didenda atau STNK-nya itu disita. Asik. Ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, lanjut nomor 6. Jadi pertanyaannya itu, coba sebutkan beberapa kasus pelanggaran kesepakatan yang sering terjadi di sekolah dan jelaskan juga konsekuensi apabila kesepakatan tersebut dilanggar. Jadi menurut kelompok kami yang paling sering itu yang pertama ada rambut dari siswa cewek ataupun cowok, yang rambut itu tuh bakal kena poin dan akan dibimbing oleh guru pembinanya. Yang kedua itu telat. Kan sekolah kita kan konsekuensinya tuh jam 7.20. Kalau bisa telat itu tuh nanti akan dapat kena poin, kena ceramah, sama dapat hukuman kecil dari guru pembinanya. Yang selanjutnya tuh pakai aksesoris kayak jedai, kalung gitu-gitu. Nah, konsekuensinya tuh bakal kena poin juga. Dan yang paling sering akhir-akhir ini tuh pakai kaos kaki pendek. Jadi tuh dia akan dapat kena poin dan dapat ceramah dari guru pembina. Sekian dari kelompok konsentrasi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk lanjut yang terakhir nomor 7. Perkenalkan, nama saya Kadet Isardia Kusuma. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi pertanyaan dari nomor 7 adalah, apakah kesepakatan penting? Menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika tidak ada kesepakatan? Jelaskan. Jadi kesepakatan itu sangat penting bagi kelompok kami. Karena jika tidak ada kesepakatan itu tidak terjadinya keharmonisan antara pihak yang bersangkutan dan terhambat terjadinya tercapai tujuan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang menambahkan? Baik, sudah selesai sesi diskusi kita hari ini. Kami akan mendiskusikan siapa yang mendapatkan hadiahnya. Baik ya, untuk yang mendapatkan hadiahnya, untuk yang memiliki poin terbanyak adalah kelompok 6, dan yang untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok 8. Satu, dua, tiga, ceklip. 1, 2, 3, ceklip. Ya. Oke, kita berikan keluar nomor berapa? Kelompok 7. Jadi materi yang disajikan dari kelompok 7 adalah konsekuensi terhadap pelanggaran kesepakatan. Tadi ada sedikit perdebatan ketika bicara tentang apa itu? Tata tertib di sekolah. Tata tertib
tertib di sekolah itu adalah merupakan kesepakatan. Dulu ya, kesepakatan. Artinya apa? Bahwa ketika anak-anak datang ke Sakura, ke SMA Negeri Utara, kalian sudah membuat surat pernyataan bahwa akan tunduk terhadap aturan yang berlaku. Itu kata kunci dulu. Artinya apa yang anak lakukan ketika masuk ke SMA Negeri Utara, kamu sudah sesuai dengan apa yang disajikan oleh kelompok 7. Oke? Konsekuensinya kenapa? Ketika kamu melanggar, konsekuensinya harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku atau kesepakatan. Aturan rambut di depan itu adalah alis, ukurannya tidak boleh kena alis, samping tidak boleh kena telinga, belakang tidak boleh kena baju. Itu. Oke? Dan yang terakhir adalah kerapian. Walaupun di depan tidak mengenai alis, di samping tidak kena telinga, di belakang tidak kena baju, tapi kamu bikin coba-coba, bervariasi, bergambar, itu tidak rapi, sesuai dengan aturan sekolah. Tidak hanya itu saja, 3 itu, tapi ada kerapiannya. Nah tadi siapa yang bilang? Tegar mengatakan bahwa di Bali ada orang pakai rambut panjang. Saya kira tidak ada, kecuali mampu. Kan itu maksud saya Pak. Misalnya rambutnya kurang rapi atau agak panjang. Kan dari pusat pemerintah pernah saya lihat buku itu kan, bahwa boleh mengikuti rambut siswa. Iya. Nah, misalnya kan peraturan sekolah kan misalnya buat rambutnya panjang itu kotor. Nah, kalau misalnya dari pemerintah sudah ada peraturan tidak boleh memotong rambut siswa di sekolah itu gimana jadinya Pak? Ya, gini. Dulu ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketika guru dalam melaksanakan tugasnya untuk menertibkan siswa, untuk meningkatkan karakter Pancasilanya, maka guru tidak boleh dipidana. Yang pertama dulu. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih, ketika guru sebagai pendamping pelaksanaan tata tertib sekolah, maka pembinaan bukan sekali. Saya tidak yakin tuh sekali langsung tangkap, langsung dipotong, enggak. Pasti ada kesepakatan. Tolong rambutnya panjang, minggu depan kalau tidak saya potong, mungkin begitu, ya kan? Semestinya apapun kesepakatan harus kita laksanakan. Cuman masalahnya yang sering salah persepsi, ketika kamu kelas 10 dikasih tahu, kemudian melanggar aturan di kelas 11, Anda anggap kesalahan kelas 10 selesai. Tidak, poin yang anak-anak dapatkan di buku saku itu adalah akumulatif dari pelanggaran kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Anak-anak diberikan poin 100. Setiap pelanggaran yang anak buat itu akan memotong poin Anda. Kalau sudah 0, kalau kita urut dari atas, dari 100, Anda pasti mendapatkan sanksi yang paling berat. Atau sebaliknya, kalau duduk dari bawah 0, 10, 20 sampai 100, maka Anda pasti akan mendapatkan sanksi yang paling berat dari kesepakatan itu. Dan saya tidak yakin bahwa kamu dipotong ketika rambut panjang langsung dipotong. Tidak mungkin. Mungkin sebelumnya atau mungkin kamu dikasih 10, tapi kamu tidak ingat atau pura-pura nggak ingat. Ini masalahnya. Oke? Tapi apapun itu, yang namanya dalam pelaksanaan aturan pasti saja ada kelemahannya. Pasti saja ada kekhilafan bagi pelakunya. Tetapi saya yakini, saya sebagai pembina OSIS, saya selaku GDS, Gerakan Disiplin Sekolah, saya sosialisasikan itu. Karena kesepakatan yang kita buat selalu saya sosialisasikan. Wajib hukumnya selalu, karena pencegahan jauh lebih baik atau preventif jauh lebih baik dibandingkan dengan penegakannya. Gitu. Karena ketika salah dalam menegakkan aturan tentu bisa mengakibatkan masalah psikologi, karena setiap anak beda psikologinya. Maka kalau salah memberikan sanksi, maka dia akan mengakibatkan tekanan
psikologi pada anak. Maka kalau seperti itu harus ada kuratifnya, ada pengobatannya, ada penyembuhannya. Gitu loh. Ada preventif, represif, dan kuratif. Ya. Nah makanya ketika kalian dikenai sanksi, kalian hanya melihat hari ini saja, tidak melihat sebelumnya, tidak melihat kelas 10-nya. Apa yang sudah kamu lakukan? Bahkan buku 1 sudah jelas kamu diberikan, itu untuk kelas 3. Oke? Paham lagi kan? Yang kedua tadi masalah rigid sama fleksibel. Setiap aturan ada fleksibilitasnya, ada rigidnya, tergantung aturan yang mana. Jadi ya, ketika ada pertanyaan, masalahnya tadi adalah apakah etika bisnis, etika apa masuk hukum? Kedua-duanya di dalam hukum pun ada etikanya. Tidak boleh dong seenaknya, mentang-mentang kamu benar, seenaknya ada etika, boleh juga. Kan begitu kan, ada etikanya. Jadi gabungan itu, digabung dia. Nah itu tadi apa dari pertanyaannya? Di sana tadi tentang etika bisnis. Maksud apa tadi? Pertanyaannya? Kesepakatan bisnis. Yang pertanyakan apa tadi? Kesepakatan bisnis itu masuk ke norma apa? Ya norma hukum. Ketika membuat kontrak berarti ada hak dan kewajiban muncul. Ketika anak mungkin punya rumah kos, ada membuat kontrak dengan yang mau pindah kos di sana, ada hak dan kewajiban. Hak Anda selaku pengontrak apa haknya? Kewajibannya apa? Yang kontrak sama, apa haknya? Apa kewajibannya? Hukum itu menghasilkan kontrak, hak dan kewajiban. Paham ya? Oke? Demikian mungkin sebelum kita akhiri dapat kita simpulkan bahwa negara kita yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka sekarang ketika sebagai negara hukum, maka tugas kita melaksanakan hukum secara konsekuen. Ingat itu, apapun yang kita buat, yang kesepakati harus konsekuen. Dan apabila anak-anak melanggar kesepakatan, apa yang dilakukan? Menerima dengan ikhlas. Ketika Anda salah, akui kesalahan, meminta maaf, dan jangan melakukan kesalahan lagi. Kemudian perbaiki diri. Itulah manusiawi, karena salah itu adalah manusiawi. Tapi kesalahan yang tidak manusiawi itu apa? Ketika Anda salah, pura-pura benar, menyalahkan orang lain, mencari pembenar. Itu yang tidak manusiawi. Maka disinilah proses kita belajar. Apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan nyata di masyarakat, mari kita tata di sini. Kita belajar di sini. Jangan pernah takut belajar, karena inilah tugas kita. Karena belajar adalah sepanjang hidup. Semuanya harus kita pelajari. Bukan belajar satu pihak saja, bukan belajar satu aspek saja. Semuanya harus kita pelajari. Apalagi anak-anak dalam rangka menggapai masa depan. Mempersiapkan masa depan kalian sangat penting, artinya untuk belajar, belajar, dan belajar. Ketika Anda salah, meminta maaflah, akui kesalahan, dan ubah. Jangan lagi melakukan kesalahan. Karena kita manusia diberikan logika, diberikan akal sehat, jangan seperti keledai. Karena keledailah satu-satunya binatang yang bisa salah 2 kali. Dia bisa terpelosok pada tempat yang sama 2-3 kali. Oleh karena itu, mari kita gunakan akal sehat kita dalam menata masa depan demi masa depan lebih cerah. Baik, mari kita bersama. Buat kelompok 7. Terima kasih. Baik, selesai sudah presentasi kami hari ini. Kami meminta maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, dan kami juga berterima kasih atas perhatian dari kalian. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Oh.